Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi kita di Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami boleh nikmati sampai saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, layakkan setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini Jumat 10 Februari 2023 berjudul Hukum Allah tentang Persembahan yang Kudus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terdapat pada Keluaran 30 sampai dengan Keluaran 32 dengan perhatian khusus pada Keluaran 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan di dalam Keluaran 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam kitab Keluaran 30 sampai 32 yang kita baca pada hari ini, Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan 10, LAI memberi judul mengenai mezbah pembakaran ukupan. Untuk ayat 11 sampai 16 berjudul mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ayat 17 sampai dengan 21 mengenai bejana pembasuhan, ayat 22-23 mengenai minyak urapan yang kudus, dan ayat 34 sampai 38 mengenai ukupan yang kudus. Hukum atau aturan yang diberikan oleh Tuhan merupakan acuan untuk bangsa Israel saat itu dan untuk kita saat ini untuk dapat mengenal, mengetahui, dan memberikan respons yang sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan dan melepaskan setiap kita dari perbudakan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam Alkitab, Perjanjian Lama tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Baru atau Wahyu di dalam Kristus. Perjanjian Lama mengandung banyak janji Allah dan Perjanjian Baru merupakan penggenapan janji Allah. Hal-hal yang terjadi di dalam Perjanjian Lama merupakan paradigma atau tipologi terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, Perjanjian Lama terhubung dengan Perjanjian Baru sebagai satu kesatuan organik di dalam karya keselamatan. Mengapa di dalam Perjanjian Lama terdapat begitu banyak aturan? Nah, berbagai peraturan tersebut adalah untuk membangun presuposisi atau praanggapan yang akan membentuk pandang dunia atau worldview kita mengenai Allah. Presuposisi adalah komitmen kita yang paling awal dan utama atas sesuatu yang pada waktunya akan mendasari wawasan pandang dunia kita atau cara pandang kita, pola pikir kita mengenai Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, terdapat sebuah pepatah kuno yang mengatakan, aku mendengar dan aku lupa, aku melihat, aku mengingat, aku melakukan, dan aku mengerti. Terlepas kontroversi siapa yang mengatakan pepatah ini, kita dapat menggunakannya untuk sedikit membantu kita memahami apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita melalui berbagai peraturan yang disampaikan dengan perantaran para nabi dalam Perjanjian Lama, serta Tuhan Yesus dan para orang kudus di dalam Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam 1 Petrus 1 ayatnya ke-18 sampai dengan 19, disampaikan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal.
Di dalam kitab Keluaran, penebusan ini diantaranya terjadi ketika darah anak domba disapukan di tiang pintu dan ambang atas pintu rumah orang Israel, dan kematian tidak melanda seisi rumah itu. Yang seharusnya mati binasa menjadi diampuni dan diluputkan dari kematian. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Pesach, Passover, Paskah. Karena bangsa Israel saat itu mengalami diluputkan dari kematian, mereka saat itu dan kita saat ini memiliki presuposisi mengenai bagaimana diluputkan dari kematian. Bangsa Israel mengalaminya dengan darah anak domba. Hal ini merupakan tipologi dari penebusan Kristus, dan di Perjanjian Baru dinyatakan bahwa anak domba yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurah dan menebus hidup kita dan menyelamatkan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bagaimana kita dapat memahami kekudusan Allah? Seperti apakah standar kekudusan Allah itu? Untuk memahami hal ini, kita dapat melihat dari dalam Keluaran 30 dan 31 yang kita baca pada hari ini. Di dalam Keluaran 30 dan 31 terdapat banyak peraturan mengenai berbagai hal yang harus terbaik, harus kudus, tidak bercacat celah sedikit pun. Dengan berusaha mencapai standar ini, bangsa Israel saat itu dan kita saat ini dapat menyadari seperti itulah kekudusan Allah. Kudus, mulia, terbaik, tidak bercacat celah sedikit pun. Namun secara ironis di dalam Kejadian 32 kita dapat melihat justru hal itu yang sebaliknya dilakukan oleh orang Israel saat itu dengan membuat patung lembu emas. Mereka menjadi seteru-seteru Allah. Kebinasaan yang terjadi pada bangsa Israel saat itu adalah juga sebuah tipologi apa yang akan terjadi kepada kita nanti jika kita menjadi seteru-seteru Allah. Dan ini merupakan sebuah presuposisi mengenai bagaimana kita memandang kekudusan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hukum Allah tentang persembahan yang kudus juga berbicara mengenai kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kita dapat melihat bagaimana rancangan dan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Setelah kita mengetahui standar kekudusan ini, mari kita introspeksi dan kita berefleksi. Sudahkah kita menjalani hidup kita di dalam kekudusan Allah? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami mengenai hukum Allah tentang persembahan yang kudus. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kekudusan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca Keluaran 30 sampai dengan Keluaran 32 secara mandiri. Sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.